Bukti rekaman rudal Amerika Serikat hantam kompleks dekat sekolah. Wakil Presiden Gibran cek stabilitas harga di pasar Glondong Gede. DPR dorong perintah antisipasi arus mudik Lebaran. Dua warga negara asing Malaysia selundupkan narkoba. Selamat malam pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan Ruang Redaksi. Sejumlah informasi terpenting dalam sepanjang hari kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Dewa Manik dan inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi dari Donald Trump yang mengklaim Iran memiliki rencana untuk menguasai Timur Tengah sebelum Amerika Serikat melancarkan serangan militer terhadap negara tersebut. Trump menyatakan serangan itu dilakukan untuk mencegah ancaman yang disebutnya dapat menghancurkan stabilitas kawasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran memiliki rencana besar untuk menguasai Timur Tengah sebelum militer Amerika melancarkan serangan terhadap negara tersebut. Trump menyatakan operasi militer itu dilakukan untuk menghentikan rencana Iran yang disebutnya dapat mengancam negara-negara di kawasan dan kepentingan Amerika Serikat. I believe upon information and belief, but I believe that he was going to they were going to take over the Middle East. They were looking to take over the Middle East. Now, had Operation Midnight Hammer not taken place, that was definite, because they would have had a nuclear weapon within a matter of weeks. But that took place. That was a setback. But look at the number of missiles they were able to buy and make over the last 6 months. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang telah memicu serangan balasan berupa rudal dan drone di berbagai negara Timur Tengah. Hingga kini ketegangan masih terus berlanjut, sementara komunitas internasional menyerukan upaya deeskalasi untuk mencegah meluasnya perang di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyoroti meningkatnya konflik di Timur Tengah saat membuka rapat paripurna DPR RI. Menurutnya, dunia saat ini sedang menyaksikan dinamika hubungan internasional yang semakin kompleks dan juga syarat kepentingan strategis. DPR RI kembali menggelar sidang paripurna ke-15 pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat paripurna ini beragendakan mendengarkan pidato Ketua DPR Puan Maharani yang mengangkat isu konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Dalam pidatonya, Puan mengatakan ketegangan yang terjadi menunjukkan dinamika hubungan internasional yang syarat kepentingan strategis, dominasi keamanan regional, dan persaingan kekuatan global. Dirinya mendukung setiap upaya dan inisiatif diplomasi untuk mendorong seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas. Selain itu, DPR juga mengucapkan duka cita atas gugurnya pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei dalam konflik tersebut. Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan di tingkat regional, tetapi juga menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan. Situasi ini menegaskan kembali pentingnya penguatan hukum internasional, peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Atas nama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Ayatullah Ali Khamenei, pimpinan tertinggi Republik Islam Iran. Yang gugur dalam serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran pada tanggal 28 Februari 2026. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial menyampaikan simpati yang mendalam kepada seluruh rakyat Iran yang tengah menghadapi masa sulit ini. DPR RI mendukung setiap upaya dan inisiatif diplomasi, baik yang dilakukan secara bilateral, regional, maupun multilateral, untuk mendorong seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas, mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta menyelesaikan sengketa secara damai. Selain itu, DPR juga mendesak PBB untuk segera mengambil peran aktif dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, melindungi masyarakat sipil, serta menjaga perdamaian dan stabilitas global. Puan juga menambahkan pemerintah Indonesia juga perlu terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam merespon dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Simple TV, melaporkan. Pemirsa, warga di kota Tel Aviv, Israel terlihat berlari mencari perlindungan setelah sirine peringatan serangan udara berbunyi menyusur peluncuran rudal dari Lebanon. Militer Israel menyatakan sejumlah rudal berhasil dicegat sistem pertahanan udara. Rekaman video menunjukkan sejumlah warga di kota Tel Aviv berlari menuju tempat pelindungan saat sirine peringatan serangan udara terdengar di berbagai bagian kota tersebut, yang menandakan adanya ancaman serangan rudal yang datang. Menurut keterangan militer Israel, Angkatan Udara Israel berhasil mencegat sejumlah rudal yang diluncurkan dari wilayah Lebanon dengan mengaktifkan sistem pertahanan udara untuk mencegah rudal-rudal tersebut sebelum mencapai area pemukiman. Pihak militer juga menyebut sejumlah proyektil lainnya jatuh di area terbuka, sementara laporan terpisah menyatakan terdapat satu titik damparan di wilayah Israel Tengah. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon, yang dalam beberapa waktu terakhir diwarnai saling serang antara militer Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon. Tim redaksi Simple TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari sedikitnya 10 orang dilaporkan tewas dalam serangan militer Israel di wilayah Lebanon Selatan. Serangan tersebut terjadi di desa Sir al-Garbiyeh dan menambah panjang daftar korban jiwa di tengah memanasnya konflik di perbatasan Lebanon dan Israel. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan serangan udara Israel pada Minggu menyebabkan sedikitnya 10 warga sipil tewas. Serangan tersebut juga memicu kerusakan di sejumlah bagian desa, serta meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan perbatasan tersebut. Sementara itu, ratusan warga di sebuah desa Lebanon Timur berkumpul untuk menggelar prosesi pemakaman bagi 11 pria yang tewas dalam serangan Israel pada Sabtu malam. Rekaman video menunjukkan suasana duka saat warga mengantarkan jenazah para korban, sambil menyatakan protes terhadap serangan brutal tersebut. Konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat. Serangan balasan yang terjadi di sepanjang wilayah perbatasan memicu kekhawatiran internasional akan meluasnya eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak kemanusiaan yang lebih besar, serta potensi keterlibatan aktor regional lainnya yang dapat memperburuk keadaan. Tim redaksi Simple TV melaporkan. Pemirsa, rekaman CCTV menangkap detik-detik sebuah rudal Iran yang menghantam wilayah Israel Tengah. Ledakan terjadi di kota Or Yehuda dan menyebabkan seorang pria terluka parah dalam insiden mengerikan tersebut. Video yang dirilis pemerintah kota Or Yehuda menunjukkan seorang pria sedang berjalan di tepi jalan di sebuah kawasan pemukiman saat tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi di dekatnya dan mengguncang area sekitar. Dentuman kuat dari ledakan tersebut membuat pria itu langsung terjatuh ke tanah, sementara asap tebal dan puing-puing terlihat menyebar di sekitar lokasi ledakan. Dalam hitungan detik setelah insiden tersebut, seorang warga lain terlihat berlari mendatangi korban untuk memeriksa kondisinya dan memberikan pertolongan pertama sebelum petugas berwenang tiba. Pemerintah Kota Or Yehuda menyatakan pria tersebut mengalami luka serius akibat ledakan dan segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya saling serang antara Iran dan Israel yang dalam beberapa hari terakhir memicu kekhawatiran internasional akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simple TV melaporkan. Pemirsa, sebuah video yang direkam oleh kantor berita lokal menunjukkan apa yang diduga sebagai rudal balistik milik Iran melintas di atas langit wilayah tepi barat. Rudal tersebut terlihat menjatuhkan sejumlah bom kecil yang diduga merupakan submisi atau bom kaset.
Rekaman video yang sempat menunjukkan sejumlah objek kecil bercahaya, terlepas dari rudal yang terbang di atas langit malam. Objek-objek tersebut kemudian tersebar dan jatuh di berbagai arah di bawahnya. Seorang pakar persenjataan yang menganalisis dan meninjau video tersebut menyatakan objek yang terlihat kemungkinan besar merupakan submunisi yang dilepas dari hulu ledak rudal balistik. Senjata jenis ini dikenal sebagai bom kaset, yaitu hulu ledak yang dapat memecah di udara dan menyebarkan puluhan hingga ratusan bom kecil di area yang cukup luas. Senjata tersebut sering menjadi sorotan internasional karena resiko tinggi terhadap warga sipil. Insiden ini lantas menjadi sorotan publik di berbagai penjuru dunia, di tengah meningkatnya serangan rudal dan drone dalam konflik yang melibatkan Iran dan Israel di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman video baru menunjukkan apa yang diduga sebagai serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat yang menghantam sebuah kompleks di Iran Selatan. Pemirsa, serangan tersebut terjadi di dekat sebuah sekolah di kota Minar, Provinsi Hormozgan, dan dikaitkan dengan ledakan mematikan yang menyebabkan lebih dari 165 orang tewas. Rekaman video menunjukkan sebuah rudal menghantam sebuah bangunan di sebuah kompleks yang kemudian diikuti munculnya asap tebal membubung ke udara. Kelompok investigasi independen Bellingcat menyatakan analisis terhadap rekaman dan citra satelit menunjukkan serangan tersebut kemungkinan menggunakan rudal Tomahawk milik Amerika Serikat. Serangan itu dikabarkan menghantam sebuah kompleks yang berdekatan dengan pangkalan pasukan Garda Revolusi Iran di kota Minab, Provinsi Hormozgan. Menurut analisis para ahli yang dimintai keterangan, sekolah yang terletak di dekat lokasi tersebut kemungkinan terkena dampak saat serangan bom terjadi secara beruntun di area kompleks. Seorang pejabat Amerika Serikat yang mengetahui pembahasan internal pemerintah, serangan tersebut kemungkinan besar dilakukan oleh Amerika Serikat. Meskipun pernyataan itu disampaikan secara anonim karena sensitivitas isu tersebut. Rekaman video ini pertama kali dianalisis oleh kelompok investigasi Bellingcat dan kemudian beredar melalui kantor berita semi-resmi Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 10 orang dilaporkan tewas setelah serangan rudal Rusia menghantam sebuah gedung apartemen di kota Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina. Di antaranya, para korban terdapat 2 anak, sementara belasan orang lainnya dilaporkan terluka dalam serangan mematikan tersebut. Pejabat setempat menyatakan rudal menghantam gedung hunian 5 lantai pada Sabtu, menyebabkan kerusakan parah dan menimbun sejumlah warga di dalam bangunan. Tim penyelamat terus melakukan pencarian di antara puing-puing bangunan untuk mencari korban yang masih terperangkap. Wali kota Kharkiv, Lord Terekhov, menyatakan seorang guru sekolah dasar dan anaknya termasuk di antara korban yang tewas dalam serangan tersebut. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengecam serangan tersebut dan menyerukan respon internasional. Menurutnya, dalam semalam, Rusia meluncurkan 29 rudal dan ratusan drone yang menargetkan infrastruktur energi serta sejumlah wilayah di Ukraina. Sistem pertahanan udara Ukraina dilaporkan berhasil menembak jatuh sebagian besar serangan tersebut. Namun sejumlah rudal dan drone tetap menghantam target dan menyebabkan kerusakan di berbagai wilayah. Serangan terbaru ini kembali menegaskan intensitas konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung di tengah perhatian internasional yang kini terbagi dengan konflik lain di Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Ketua DPR Puan Maharani yang angkat bicara perihal beredarnya instruksi siaga 1 yang dikeluarkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Puan menyebut pihaknya akan meminta penjelasan apakah status tersebut diperlukan atau tidak agar informasi yang beredar dapat dijelaskan. Surat perintah siaga 1 oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang sempat beredar di media sosial kini menjadi sorotan publik. Surat edaran yang beredar tersebut dipicu oleh konflik yang kini memanas antara Iran dan Amerika Serikat Israel. Menyoroti hal ini, Ketua DPR Puan Maharani meminta komisi terkait untuk menanyakan langsung perihal kebenaran dari surat siaga 1 yang telah beredar. Puan mempertanyakan apakah status siaga 1 itu diperlukan atau tidak di kondisi saat ini. Ya, terkait dengan siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut, dan sebaiknya memang
aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait. Dari Jakarta, Farizal dan Farizkiado, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak kemana-mana karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi terkini lainnya. Tetaplah bersama kami. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi dan Informasi. Kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berada dalam kondisi relatif aman dari ancaman krisis pangan meski dunia tengah diliputi ketidakpastian global. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya tensi geopolitik internasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia masih berada dalam kondisi relatif aman menghadapi potensi krisis global, terutama terkait ketahanan pangan. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah situasi dunia yang diliputi ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi. Dalam peresmian 218 jembatan secara virtual pada Senin 9 Maret, Presiden Prabowo Subianto menyebut masyarakat tidak perlu terlalu khawatir terhadap ketersediaan pangan nasional meski konflik internasional meningkat, termasuk ketegangan yang juga melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Menurut Presiden Prabowo, pemerintah terus memantau perkembangan global sekaligus memperkuat kesiapan nasional menghadapi berbagai kemungkinan krisis. Banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman masalah pangan. Karena kita sadar dan mengerti bahwa dunia kita sekarang penuh dengan dinamika yang berbahaya. Saya sudah melihat dan saya sudah mempelajari angka-angka, data-data kekayaan kita. Setiap hari kita akan keluar lebih kuat. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kemandirian energi dan pangan nasional dengan memanfaatkan sumber daya alam dalam negeri seperti kelapa sawit, singkong, jagung, dan tebu. Kepala negara optimistis Indonesia tidak hanya mampu menghadapi tantangan global, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi, termasuk menuju swasembada pangan dan kemandirian protein nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 218 jembatan yang dibangun di berbagai wilayah terdampak bencana dan daerah terpencil di Indonesia. Seluruh jembatan tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu sekitar 2,5 bulan untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya dalam penderitaan dan dalam kesulitan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 218 jembatan yang telah dibangun dalam kurun waktu 2,5 bulan di berbagai wilayah terdampak bencana dan daerah terpencil di Indonesia. Peresmian tersebut dilakukan secara virtual pada Senin 9 Maret 2026.
Pembangunan jembatan ini menjadi upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan akses transportasi bagi masyarakat di sejumlah wilayah yang sebelumnya terisolasi. Dalam keterangannya, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pembangunan jembatan merupakan wujud kehadiran negara hingga ke wilayah paling kecil. Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyampaikan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat di desa maupun daerah terpencil dalam menghadapi keterbatasan akses yang berpotensi membahayakan keselamatan terutama bagi anak-anak yang harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia serta berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut. Ia menilai kerja cepat yang dilakukan menunjukkan peran TNI sebagai tentara rakyat yang selalu hadir membantu masyarakat. Peresmian 218 jembatan yang telah dilaksanakan dalam waktu 2,5 bulan adalah suatu prestasi luar biasa. Prestasi ini menunjukkan kesungguhan hati dari seluruh prajurit TNI, seluruh petugas di daerah-daerah yang sangat memerlukan jembatan-jembatan ini. Pemerintah Republik Indonesia hadir di tingkat yang terkecil sekalipun, di desa, di dusun, di dukuh. Pemerintah Republik Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya dalam penderitaan dan dalam kesulitan. Saya merasa bangga bahwa Tentara Nasional Indonesia telah membuktikan kepada seluruh rakyat bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat. Tentara Nasional Indonesia adalah tentara pejuang. Tentara Nasional Indonesia adalah tentara nasional, tentara untuk seluruh bangsa Indonesia. Sekarang saya tidur lebih lega karena anak-anak di desa-desa terpencil tidak perlu lagi menyeberangi sungai dengan keadaan bahaya terhadap keselamatannya. Dari total 218 jembatan yang diresmikan terdiri atas 77 jembatan Paili, 59 jembatan Aramco, dan juga 82 jembatan perintis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa yang menyempatkan diri menyapa warga dan juga pedagang saat mengunjungi Pasar Glondong Gede di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap terjaga, serta harga kebutuhan masyarakat tetap stabil dan terjangkau menjelang perayaan Idul Fitri. Dalam kunjungannya ke Pasar Glondong Gede Kabupaten Tuban, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyapa langsung para pedagang dan warga yang sedang beraktivitas di pasar. Wapres Gibran juga meninjau sejumlah lapak pedagang sekaligus berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui kondisi harga serta ketersediaan bahan pokok di pasar tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan stabilitas pasokan pangan serta menjaga agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali menjelang Idul Fitri. Pasar Glondong Gede sendiri merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Tuban. Tercatat, sekitar 100 nelayan menggantungkan aktivitas ekonominya di kawasan ini bersama sekitar 60 pedagang sayur dan 80 pedagang ikan yang setiap hari melayani kebutuhan masyarakat. Kehadiran Wakil Presiden di pasar ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral bagi para pedagang, sekaligus memastikan roda perekonomian masyarakat pesisir tetap berjalan dengan baik. Pemerintah berkomitmen terus memantau ketersediaan dan harga bahan pokok di berbagai daerah, agar masyarakat dapat menyambut Idul Fitri dengan tenang dan terpenuhinya kebutuhan pangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Ketua DPR Puan Maharani yang menjelaskan perihal perkembangan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Puan mengatakan saat ini pembahasan RUU PPRT masih berada pada tahap pengumpulan masukan dari berbagai pihak
agar substansi aturan dapat lebih komprehensif. Pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT saat ini masih tengah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan keterlibatan masukan dari publik bukan hanya dari satu pihak saja, namun dari semua pihak terkait. Hal ini dilakukan agar substansi aturan dapat lebih komprehensif dan tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Terkait dengan hal yang tadi ditanyakan, saat ini kami masih meminta masukan-masukan terkait dengan hal tersebut supaya lebih banyak masukan dari pihak-pihak tertentu, meaningful participation-nya dari bukan hanya dari satu pihak namun semua pihak terkait supaya lebih komprehensif dan jangan sampai kemudian tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR Puan Maharani mendukung penuh langkah Kementerian Komunikasi dan Digital untuk membatasi akses media sosial bagi anak-anak di bawah umur 16 tahun. Puan menilai menggunakan medsos bagi anak-anak ini sangat telah melampaui batas sehingga dapat mempengaruhi terhadap perilaku anak-anak. Kementerian Komunikasi dan Digital membatasi akses bagi anak-anak yang berusia 16 tahun ke sejumlah platform digital yang beresiko tinggi. Kebijakan ini seiring telah diterbitkannya aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak. Merespon kebijakan itu, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah tegas dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Menurutnya, beberapa konten media sosial yang sudah kelewatan batas saat ini dapat menjadi pengaruh terhadap perilaku anak-anak. Melalui komisi terkait, DPR mendukung apa yang sudah dilakukan oleh kementerian terkait untuk membatasi medsos untuk anak-anak. Saat ini baru untuk umur 16, tentu saja ke depannya kami berharap juga bisa dibatasi untuk umur-umur yang lain, karena itu juga sudah dilakukan oleh negara-negara yang lain. Karena saat ini kebebasan medsos yang terlalu kebablasan tentu saja untuk anak-anak mungkin kurang baik juga bagi anak-anak. Jadi hal itu harus dievaluasi kembali. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya yang memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir perihal ketersediaan untuk bahan bakar minyak atau BBM. Dirinya menyampaikan pemerintah telah mengambil pasokan BBM dari negara Amerika Serikat serta negara Afrika lainnya. Meski kini Selat Hormuz telah ditutup setelah konflik memanas. Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel membuat dampak secara global, salah satunya dengan penutupan Selat Hormuz. Dampak tersebut membuat kekhawatiran sejumlah masyarakat terkait ketersediaan stok BBM, khususnya di Indonesia. Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya memastikan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret perihal pasokan stok BBM. Pasokan stok BBM itu diambil dari negara Amerika Serikat serta negara Afrika lainnya. Dirinya pun menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak panik buying, dikarenakan stok BBM dalam kondisi aman. Terkait dengan perang Iran melawan Amerika dan Israel yang pada hari ini mengakibatkan Selat Hormuz itu ditutup untuk sementara. Tentu ini dapat berdampak juga kepada pasokan BBM seluruh dunia. Tetapi Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting terkait dengan hal tersebut, antara lain dengan mencari sumber-sumber pasokan daripada crude, yaitu antara lain kepada Amerika dan juga negara-negara Afrika lainnya. Sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa pasokan crude untuk Indonesia ataupun produk-produk BBM untuk Indonesia pada saat ini tidak ada masalah. Karena kita lihat, kita mendapatkan laporan bahwa hari ini lifting nasional kita tetap berjalan dengan baik, kemudian kilang-kilang minyak kita beroperasi dengan baik, dan jika pun ada kekurangan-kekurangan pada beberapa produk-produk BBM, kita melakukan impor. Sehingga kemudian hari ini isu terkait dengan bahwa stok nasional kita 20 hari itu sebetulnya tidak masalah.
Karena itu adalah merupakan kondisi yang memang dari dulu juga begitu. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah dari statement Menteri SDM. Oleh karena itu, mari saya himbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Jangan tergiring untuk melakukan hal-hal yang menurut kami tidak tepat. Sehingga dengan demikian, terkait dengan BBM, kami pastikan, Komisi 12 pastikan bahwa stok nasional aman. Dari Jakarta, Farizal Agita Haryono, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir menyatakan perlunya penanaman nilai patriotik, gigih, dan empatik bagi para pemuda. Dirinya juga menyampaikan hal tersebut dalam rapat tingkat Menteri Koordinasi Gugus Tugas Manajemen Talenta pada Jumat 6 Maret 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir memaparkan penguatan manajemen talenta nasional atau MTN yang akan dilakukan mulai dari bidang kepemudaan hingga olahraga untuk periode 2025 hingga 2029. Pada bidang kepemudaan, Menpora Erick menyatakan perlunya penanaman nilai patriotik, gigih, dan empatik bagi para pemuda. Sedangkan di bidang olahraga, Menpora menyampaikan bahwa Presiden meminta adanya konsolidasi pembinaan olahraga dengan mendorong pembentukan akademi olahraga yang terpadu, modern, berbasis teknologi, serta berfokus pada pembinaan prestasi pada 21 cabang olahraga unggulan. Tak hanya pembangunan pusat akademi olahraga, peningkatan kualitas seluruh aspek olahraga turut jadi perhatian, mulai dari atlet, pelatih, akademi, hingga guru olahraga di sekolah. Seluruhnya akan mendapatkan program sertifikasi yang melibatkan federasi olahraga. Nah, ini sama yang disampaikan talenta dari 21 cabang yang diarahkan oleh Presiden. Kami akan melibatkan SD, SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi. Kami sudah bertemu dengan para menteri terkait. Jadi untuk SD itu nanti memilih dari salah satu dari 3 mother of sport, yaitu atletik, renang, dan senam, disesuaikan dengan kondisi SD-nya. Karena itu paling penting. Kalau misalnya contoh ada SD di daerah Majalengka, fasilitas olahraga tidak punya, yang penting untuk mother of sport-nya dia hanya memilih atletik sehingga bisa untuk beberapa kali dan perlombaan. Tetapi kalau kebetulan ada SD yang ada di Jakarta, ada fasilitas olahraga di sebuah komplek perumahan, di situ ada kolam renangnya, ada clubhouse-nya, bisa saja kerjasama dengan klub olahraga renang. Karena tidak mungkin semua SD kita sama. Melalui sinergi berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah berharap sistem manajemen talenta nasional dapat melahirkan generasi muda dan atlet Indonesia yang tidak hanya berprestasi di tingkat internasional, tetapi juga memiliki karakter kuat serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, program Cek Kesehatan Gratis menemukan sekitar 10% anak di Indonesia mengalami gejala depresi dan cemas. Pemerintah pun menegaskan fokus menangani masalah kesehatan mental anak secara terpadu. Hasil pemeriksaan kesehatan anak di Indonesia menunjukkan adanya indikasi masalah kesehatan mental yang cukup signifikan. Program Cek Kesehatan Gratis periode 2025-2026 menemukan sekitar 10% anak menunjukkan gejala cemas dan depresi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan temuan ini dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin 9 Maret 2026. Dari 7 juta anak yang sudah diperiksa, sekitar 338.000 anak atau 4,4% mengalami gejala kecemasan, sedangkan 363.000 anak atau 4,8% menunjukkan gejala depresi. Menteri Kesehatan menekankan bahwa masalah kesehatan mental anak dapat dipicu oleh faktor individu maupun lingkungan, termasuk keluarga, teman, dan sekolah, dan perlu penanganan serius karena risiko bunuh diri meningkat. Ini menunjukkan bahwa, ternyata masalah kesehatan jiwa itu besar sekali. Yang mesti diperbaiki bukan hanya dirinya sendiri, tapi cara gimana pola asuh keluarga, pola belajar atau pola kerja, atau pola asuh pendidikan dan pekerjaan. Kemudian juga baru dilatih dirinya sendiri, itu life skill ya namanya. Jadi semua orang pasti kena pressure, tapi bagaimana ada orang yang bisa merespons dengan baik dan tidak. Nah, ilmu mengenai life skill sama P3K-nya ini P3LP, karena ada P3K, ada P3LP, karena pertolongan pertama pada luka psikologis, P3LP-nya itu juga mesti diajarin. Dan ini tolong dibantu disosialisasikan. Makin banyak orang yang tahu dan memahami masalah ini, nanti makin mudah buat kita untuk menangani masalah kesehatan jiwa.
Untuk menindaklanjuti temuan ini, Kemenkes menargetkan screening CKG menjangkau 25 juta anak. Pemerintah memperkuat layanan kesehatan jiwa melalui puskesmas, psikolog klinis, dan platform krisis healing 119.id. Di dunia pendidikan, guru BK dan guru kelas dilibatkan mendampingi anak yang terdeteksi memiliki gejala. Kolaborasi 9 kementerian dan lembaga melalui SKB Kesehatan Jiwa Anak memastikan penanganan terpadu sekaligus perlindungan data anak secara menyeluruh. Tim redaksi Simpa TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono menerima audiensi dari pemerintah daerah yang mengajukan penyelenggaraan program sekolah rakyat. Audiensi tersebut dihadiri oleh Bupati Mamuju Tengah serta perwakilan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk membahas rencana pengembangan sekolah rakyat di daerah. Karena apa perintah Pak Presiden, setiap kota kabupaten minimal harus punya satu sekolah rakyat. Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono menerima audiensi dari Bupati Mamuju Tengah serta perwakilan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pertemuan ini membahas usulan penyelenggaraan program sekolah rakyat di masing-masing daerah. Program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan kurang mampu. Saat ini sekolah rakyat yang sudah existing tercatat sebanyak 166 titik di berbagai daerah di Indonesia. Program ini juga merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki minimal 1 titik sekolah rakyat. Untuk mendukung realisasi program tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia terus membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengajukan usulan penyelenggaraan sekolah rakyat. Diharapkan melalui program ini, akses pendidikan bagi masyarakat dapat semakin merata sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Kementerian Sosial berharap kolaborasi dengan pemerintah daerah dapat mempercepat realisasi program sekolah rakyat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses pendidikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR dorong pemerintah antisipasi arus mudik lebaran. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani meminta kepada pemerintah untuk dapat mengantisipasi agar masyarakat tidak terbebani selama mudik Lebaran 2026. Salah satunya yakni perihal biaya transportasi hingga harga sembako yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat menekankan pentingnya mengantisipasi agar tidak membebani masyarakat selama arus mudik Lebaran mendatang. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan hal itu berkaitan dengan biaya transportasi hingga harga sembako. Puan mendorong pemerintah untuk dapat melakukan langkah-langkah dalam mengantisipasi hal tersebut. Itu tupoksi pemerintah untuk menyiasati terkait dengan standar atau biaya mudik. Namun yang pasti kami akan meminta segala sesuatu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah jangan sampai kemudian membebani atau memberatkan rakyat. Makanya salah satu poin yang tadi saya sampaikan dalam pidato saya yaitu terkait dengan kondisi menjelang Idul Fitri. Apakah itu terkait dengan biaya transportasi, kemudian juga sembako, kemudian juga hal-hal lain yang terkait dengan masalah-masalah menjelang Idul Fitri. Jangan sampai kemudian
membebani atau memberatkan masyarakat, karena itu memang tupoksinya masyarakat, tupoksinya pemerintah. Dari Jakarta, Farizalda Fariskano, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari sejumlah persiapan yang terus dilakukan petugas menjelang arus mudik Lebaran. Di Garut, Jawa Barat, petugas gabungan melakukan pemeriksaan kelayakan bus angkutan Lebaran. Menjelang arus mudik Lebaran tahun 2026, petugas gabungan Dinas Perhubungan dan Kepolisian di Garut, Jawa Barat melakukan ramcek terhadap bus angkutan Lebaran di Terminal Guntur, Garut. Satu persatu bus antar kota yang akan digunakan angkutan pemudik diperiksa petugas, mulai dari surat kendaraan hingga kelayakan seperti fungsi rem, kelayakan roda, hingga komponen lain. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan bus yang tidak layak pakai. Petugas hanya menemukan pelanggaran ringan seperti lampu sen yang kurang terang. Selain memeriksa kelayakan kendaraan, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan driver dan kondektur bus untuk menjamin keamanan dan keselamatan penumpang. Pada kesempatan siang hari ini kami dari Satlantas berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, di sub kabupaten, di sub provinsi, dari Jasara Harja maupun stakeholder terkait, Dinas Kesehatan, kami melaksanakan kegiatan ramcek menjelang berlakunya nanti operasi Ketupat Lodaya 2026. Selain kami melaksanakan pengecekan kondisi kendaraan, kami juga melaksanakan pengecekan ataupun pemeriksaan kesehatan terhadap awak pengemudi yang kami lakukan, yaitu dengan pengecekan kesehatan terhadap pengemudi tersebut. Secara teknis apa aja dan yang dilakukan pengecekan terhadap isi kendaraan ini? Ya, secara teknis kami juga tadi sudah melaksanakan sampel terhadap beberapa kendaraan ataupun bus sesuai dengan kelayakannya, mulai dari pengecekan klakson, pengereman, berikut lampu maupun yang lainnya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada teman-teman di lapangan. Selain cek kesehatan, informasinya ada tes urin juga ya? Ya betul, selain cek kesehatan kami juga berkolaborasi dengan Sat Narkoba Polres, di mana kami juga nanti melaksanakan tes urin apabila terdapat si pengemudi yang mengkonsumsi alkohol ataupun yang lainnya. Dengan adanya ramcek ini, diharapkan dapat memberikan kelancaran pada pelaksanaan arus mudik Lebaran tahun ini, serta memberi keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang akan melakukan mudik ke kampung halaman. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, permintaan paket hadiah atau hampers di Kabupaten Pandeglang, Banten mengalami peningkatan signifikan. Peluang manis ini dimanfaatkan seorang ibu rumah tangga untuk mendulang cuan sekaligus memberdayakan kaum ibu di lingkungan sekitarnya. Kesibukan terlihat di kediaman Reni Agustiani, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Menjelang Lebaran tahun ini, dirinya sukses menangkap peluang bisnis hampers yang kian diminati masyarakat. Berbagai kue kering hingga makanan ringan disulap menjadi bingkisan cantik dengan kemasan yang menarik. Selain tampilan yang estetik, harga yang ditawarkan pun cukup ramah di kantong, yakni berkisar 200 hingga 300 ribu rupiah, tergantung ukuran dan isi paket. Pesanan biasanya mulai membanjiri rumah produksi Reni sejak beberapa pekan sebelum Lebaran. Pembeli datang dari berbagai kalangan, mulai dari perorangan hingga perusahaan yang ingin memberikan bingkisan bagi karyawan maupun mitra kerja. Dari bisnis musiman ini, Reni mengaku mampu meraih omset hingga jutaan rupiah selama bulan Ramadan. Tidak berjuang sendiri, dalam menyelesaikan ratusan pesanan, Reni kini dibantu 9 orang karyawan, yang mayoritas adalah kaum ibu di sekitar tempat tinggalnya. Bisnis hampers ini alhamdulillah sangat banyak sekali. Memang ini orang itu sekarang lagi banyak mencari sih ya, memang bulannya mencari hampers gitu kan. Untuk kue kering juga sangat banyak sekali di sini yang peminatnya gitu. Namun dalam sehari Bunda bisa bikin berapa hampers nih? Dalam satu hari bisa bikin 10 atau sampai 20 hampers karena kan tergantung dari produksi kuenya. Ini kita hampers itu terbagi dua, ada yang isi 3, ada yang isi 4 gitu. Tapi itu dari 4 dan 3 itu beda-beda untuk varian kuenya gitu. Atau bisa request juga nanti kalau misalkan dalam satu hampers isi kuenya ada pengen kue A, B, C, D gitu, nanti kita bisa siapkan. Atau ada yang random juga bisa, gitu. Ada juga. Berarti artinya khusus untuk kue kering Bunda? Iya, karena kebetulan di Kaiser Cookies ini produksinya produksi kue kering semua, dan ini tuh musiman. Jadi kita ramainya tuh di bulan puasa gitu tuh, pas mau pada saat menjelang Lebaran. Tapi kalau hari-hari biasa kita nggak produksi.
Kreativitas dalam mengemas produk serta kejelian melihat pasar menjadi kunci sukses Reni dalam mengembangkan usahanya, sekaligus membantu perekonomian warga sekitar. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, memadukan konsep bangunan klasik dan modern, sebuah masjid di wilayah timur Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ini menjadi salah satu masjid terfavorit warga selama Ramadan. Selain karena kemegahan bangunannya yang unik, sejumlah fasilitas ini membuat jemaah semakin betah berlama-lama beribadah di dalam masjid ini. Dibangun mulai dari tahun 1998, masjid yang berdiri di lahan 1,8 hektar ini Masjid Darussalam yang berada di kawasan kota wisata Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menjadi salah satu yang sangat unik dan megah dengan mengusung konsep perpaduan bangunan klasik dan modern. Di bagian luar kita bisa melihat dua kubah besar yang saling bersambungan. Satu berbentuk kubah biasa, satu lagi berbentuk tanduk menyerupai rumah adat Minang dan Makassar yang memiliki 17 rusuk melambangkan jumlah rakaat sholat wajib. Saat masuk ke dalam area masjid, jemaah akan menyaksikan kemegahan setiap ornamennya, mulai dari mihrab dengan tulisan lafaz Allah yang sangat besar, hingga dua langit-langit masjid yang saling terpisah dengan masing-masing karakternya yang berbeda, termasuk ornamen bernuansa Masjid Nabawi yang khas. Masjid ini adalah masjid yang punya konsep dan visi adalah bagaimana menjadi pusat peradaban Islam, menjadi tempat umat membacakan permasalahannya di masjid ini, tidak hanya sebagai tempat beribadah, tapi bagaimana sifat kegiatan, keumatan, ekonomi, kesehatan, dan kemanusiaan bisa berjalan di sini. Ini memang konsep masjid modern, masjid yang dirancang, ditata dari berbagai masukan masjid-masjid lain, sehingga terciptalah masjid seperti ini. Kita bisa lihat, kalau kita masuk dari luar ke dalam, seperti masuk ke dalam mall. Suasananya dingin, nyaman, dan begitu indah di dalamnya. Sehingga setiap orang beribadah di sini akan menikmati nikmatnya beribadah di Masjid Darussalam. Ya, kami dari Ramadan sebelumnya itu punya konsep yang kami tata sedemikian rupa, sehingga kami udah mulai sebulan sebelumnya dengan yang namanya Tarhib Ramadan, persiapan sebelum Ramadan. Itu diisi kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, masuk bulan Ramadan kita konsen dengan program-program kerja, ada salat tarawihnya, ada buka bersamanya, ada qiyamul lailnya, dan banyak yang lain. Dan hari ini kita berbuka puasa di dalam masjid. Sehingga suasananya nyaman, indah, dan teratur. Lagi bahwa kapasitas masjid kita ini 8.000. Tapi untuk berbuka puasa kami menyiapkan lebih kurang dari 2.000 box nasi yang tidak hanya memikirkan makan orang saja, tapi bagaimana semua jemaah yang hadir di sini menikmati nikmatnya melakukan ibadah, terutama melakukan salat maghrib bersama-sama. Dan bisa disaksikan bahwa hampir 2.000 jamaah melakukan salat berjamaah di masjid yang kita cintai. Untuk menunjang kenyamanan jemaah dan kepengurusan masjid yang lebih modern, pengurus masjid juga menyediakan sejumlah fasilitas. Salah satunya klinik kesehatan lengkap, mulai dari dokter yang berjaga setiap hari, serta ruangan periksa dan juga ruang rawat inap. Selama Ramadan memang suka buka di sini atau seperti apa Pak? Setiap Ramadan saya di sini terus, dari maghrib, subuh, memang saya di sini terus. Oke. Pendapat Bapak sendiri untuk masjidnya ini, Masjid Darussalam ini seperti apa? Memang Masjid Darussalam ini emang paling enak bagi saya sih. Semua terjamin, apanya semua ada semua. Jadi kita ibadah di sini nyaman, bersih, mulai dari WC-nya sampai ada semua. Jadi nyaman sekali. Selama Ramadan ini, pengurus masjid menyediakan sedikitnya sekitar 2.000 lebih makanan mulai dari takjil hingga makanan berat bagi para jemaah yang datang untuk berbuka puasa sekaligus sholat berjamaah. Dari Kabupaten Bogor, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang Lebaran 2026, pengemudi ojek online merasa bahagia menerima bonus hari raya. Dana BHR digunakan untuk kebutuhan keluarga seperti membeli susu anak dan hingga baju lebaran. Menjelang Lebaran 2026, para pengemudi ojek online merasakan manfaat tambahan dari kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan mitra.
Bonus hari raya kembali diberikan menjadi sumber bantuan bagi pengemudi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Program ini sudah diterapkan selama 2 tahun berturut-turut, menegaskan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para mitra ojol. Beberapa pengemudi seperti Sucianto dan Wuro Aprianto menyatakan rasa syukur atas BHR yang mereka terima. Sucianto berencana menggunakan dana tersebut untuk membeli susu anaknya, sedangkan Wuro memanfaatkannya untuk kebutuhan menjelang Lebaran. Mereka berharap kebijakan ini terus berlanjut agar manfaatnya bisa dirasakan secara berkesinambungan. Ya, alhamdulillah nominalnya sih 200. Tahun kemarin nggak dapat, sekarang baru dapat buat beli susu buat anak Sinta paling. Ya, terima kasih untuk Presiden Bapak Prabowo udah untuk menyediakan BHR untuk ojol. Ya, terima kasih banyak. Ya, BHR sih sebenarnya sih sangat membantu banget buat mitra ya. Ya, dapat sih alhamdulillah deh. Buat keperluan anak juga sih, udah itu doang. Tahun ini sih lumayan senang ya. Tahun kemarin nggak dapet sih, lumayan besar, 200.000. Ya, keperluan Lebaran aja nanti baju koko, sarung, ada atau lain-lainnya gitu. Ya, terima kasih buat Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Semoga ya bisa dipertahankan. Pemerintah menetapkan BHR bagi 850.000 pengemudi ojol dan kurir sebesar 25% dari rata-rata pendapatan bersih 12 bulan terakhir, dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran. Total BHR dari aplikator meningkat tajam dari 110 miliar pada tahun 2025 menjadi 220 miliar pada tahun 2026. Dan pemerintah menekankan pentingnya transparansi perhitungan BHR oleh perusahaan aplikasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang menyerahkan bantuan sosial sekaligus memastikan kesiapan fasilitas Huntara di Tapanuli Selatan yang berada di Kecamatan Batang Toru. Ia menyampaikan bahwa total terdapat 254 unit hunian sementara yang sedang disiapkan menjelang Lebaran. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melaksanakan sahur dan sholat subuh berjamaah bersama warga terdampak bencana di Desa Huntara, Desa Napa, Kecamatan Batang Toru pada Senin 9 Maret 2026. Kegiatan bertema Bangkit dari Duka, Raih Takwa, Ramadan Penyembuh Luka menjadi momen kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangkitkan semangat warga yang tengah menjalani masa pemulihan pasca bencana. Menteri Dodi menjelaskan pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Batang Toru terus dipercepat agar dapat ditempati sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ia menyebutkan total terdapat 245 unit hunian sementara yang sedang disiapkan. Kita sebelum Lebaran, Bapak Ibu sekalian yang masih ada di pengungsian sudah bisa masuk ke rumah hunian sementara. Kita lagi kejar persiapan sumur, mudah-mudahan sebelum akhir minggu, Komisi Jumat sudah bisa siap sehingga sisanya 245 sisanya dari hari-hari ini bisa segera masuk. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU juga menyalurkan bantuan berupa paket sembako dan perlengkapan sholat yang diserahkan secara simbolis kepada 10 perwakilan warga Huntara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dukung program ketahanan pangan nasional, jajaran Polsek Metro Penjaringan bersama TNI dan juga pemerintah setempat menggelar kegiatan penanaman jagung serentak. Kegiatan ini merupakan bagian dari program penanaman jagung serentak kuartal 1 tahun 2026 yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Pluit, Jakarta Utara. Kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 1 tahun 2026 digelar di Jalan Pluit, Karangpermai Raya, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara. Kegiatan ini melibatkan sinergi antara Polsek Metro Penjaringan, Koramil Penjaringan, serta pemerintah Kelurahan Pluit. Penanaman jagung dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan nasional sekaligus mendorong kemandirian pangan di tengah masyarakat. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Metro Penjaringan, Akta Buana Putra. Sebelum penanaman dimulai, para peserta terlebih dahulu mengikuti kegiatan Zoom ketahanan pangan serentak kuartal 1. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan penanaman jagung bersama sebagai simbol komitmen dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Jagung merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang tidak hanya menjadi sumber pangan bagi masyarakat, namun juga sebagai bahan baku industri, pangan ternak, hingga pangan olahan. Melalui kegiatan ini diharapkan upaya kecil menanam hari ini dapat menjadi bagian dari panen besar untuk ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Kegiatan penanaman jagung serentak ini berlangsung dengan aman dan lancar, serta diharapkan dapat menumbuhkan semangat gotong royong dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, jembatan Batu Nongol di jalur Cibaliung, Cigalis ambruk pada Selasa dini hari 10 Maret 2026. Sementara itu masyarakat diimbau untuk menggunakan jalur alternatif, terutama bagi kendaraan roda 4 dengan muatan berat. Assalamualaikum, mohon izin melaporkan dan menginformasikan telah terjadi jembatan longsor atau ambruk. Sebagian badan jembatan Batu Nongol di jalur Jalan Raya Cibaliung, Cigalis dilaporkan ambruk pada Senin malam 10 Maret 2026, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Jembatan tersebut berada di perbatasan Desa Katumbiri dengan Desa Waringin Jaya, Kecamatan Cigalis, Kabupaten Pandeglang. Ambruknya sebagian badan jembatan membuat kondisi jalan menjadi rawan dilalui. Meski demikian, hingga saat ini kendaraan roda 2 serta mobil berukuran kecil masih dapat melintas secara bergantian dengan hati-hati. Salah seorang warga Kampung Babakan Kiara, Desa Waringin Jaya, H. Ade Yusuf mengatakan dirinya mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Sebagai warga, ia berharap agar pemerintah daerah segera melakukan penanganan cepat agar kerusakan tidak semakin parah serta untuk menghindari potensi kecelakaan bagi pengguna jalan. Sementara itu, Kapolsek Cigalis Ibtu H. Suhendi, SPD, melalui Kanit Intelkam Polsek Cigalis Bribka Riki Rivaldi, menyampaikan bahwa jembatan yang mengalami kerusakan berada di jalur Kampung Babakan Kiara, Desa Waringin Jaya. Ia mengimbau masyarakat untuk sementara waktu menggunakan jalur alternatif, terutama bagi kendaraan roda 4 dengan muatan berat. Jembatan Batu Nongol merupakan akses penghubung penting antara wilayah Cibaliung dan Cigalis, sehingga kerusakan yang terjadi dikhawatirkan dapat mengganggu mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi warga di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi rem mendadak kendaraan losbak yang memicu tabrakan beruntun di ruas tol Kunciran Batu Cepar arah Bandara Soekarno-Hatta. Pemirsa, akibatnya 2 kendaraan terperosok ke dalam parit sedalam 2 meter dan 2 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Inilah kondisi 2 kendaraan yang mengalami kerusakan parah usai terlibat tabrakan beruntun di akses pintu keluar Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Kedua kendaraan terlempar keluar dari bahu jalan tol hingga terperosok ke dalam parit dengan posisi truk terbalik. Peristiwa bermula saat sebuah mobil losbak dari arah bandara berhenti mendadak saat hendak keluar tol. Truk di belakangnya yang tak sempat menghindar langsung menabrak bagian belakang losbak. Di saat bersamaan, sebuah mobil pribadi kembali menghantam bagian belakang truk hingga keduanya terpelanting. Mobil losbak. Ya. Mobil losbak dari depan dong. Di depannya ini mobil box. Itu agak ngerem. Ya. Nah, mobil box ngerem dihajar sama mobil Fortuner. Nah, ini yang ini dihajar sama mobil Fortuner, ngajar pembatas jalan kebalik ya. Iya. Gitu. Terus korbannya gimana, Bang? Hah? Korbannya? Kalau kabulan. Ada meninggal? Nggak ada korban jiwa, nggak ada kayaknya luka-luka. Akibat kerasnya benturan itu, 2 penumpang mobil pribadi mengalami luka-luka dan kemudian dievakuasi menuju rumah sakit terdekat. Sementara itu, sopir truk dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka serius. Supirnya nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, Cing, ngomong aja. Ya yang depan nggak apa-apa supirnya. Iya. Terus yang parah itu yang nomor 2 tuh. Mobil hitam? Iya, mobil hitam. Pribadi? Rumah sakit Taudano. Iya. Begitu. Ada meninggal nggak, Pak? Saya tanya supir tadi yang mobil ini. Hah? Jadi katanya dia nabrak losbak. Proses evakuasi kedua kendaraan berlangsung cukup lama karena petugas harus menerjunkan alat berat untuk mengangkat bangkai kendaraan dari dalam parit sedalam 2 meter. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Metro Tangerang Kota. Dari Kota Tangerang, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akibat genangan banjir yang melanda ibu kota pada Minggu kemarin, sejumlah barrier atau pembatas jalan di jalur Transjakarta Koridor 3 Senen Kalideres bergeser jauh dari posisi seharusnya. Hal ini menyebabkan kemacetan panjang di sepanjang jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Petugas patroli jalur Transjakarta Koridor 3 Monas Kalideres bersama Dinas Bina Marga Jakarta Barat dan Patroli Lantas Cengkareng tengah berupaya memperbaiki barier atau separator Transjakarta menggunakan unit kendaraan kren di sepanjang jalan Dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Barier yang terbuat dari beton ini pun terhempas oleh terjangan banjir setinggi paha orang dewasa yang terjadi akibat luapan Kali Mukefart pada Minggu kemarin. Posisi barier yang berantakan ini terjadi di sepanjang jalan Dan Mogot, dimulai dari Taman Kota hingga kilometer 13 jalan Dan Mogot.
Hal ini pun menghambat jalur Transjakarta yang tidak dapat dilalui oleh bus Transjakarta dan menyebabkan kemacetan panjang kurang lebih 3 km dari arah Grogol menuju Cengkareng. Ini akibatnya kemarin curah hujan yang cukup tinggi ya, menyebabkan ketinggian sampai selutut hingga sepaha orang dewasa. Jadi aliran ini hingga berantakan semua barrier sejauh kilometer 5 hingga 7 dikerjakan tadi pagi. Pas surut kan jam subuh langsung kita kerjakan shift pagi hingga sekarang hingga pergantian shift. Ini lagi kita bantu evakuasi separator yang berantakan. Kita dibantu juga dengan Bina Marga, dengan kepolisian setempat. Ada berapa personil Bang dari Transjakarta sendiri? Oh, kalau untuk personil kurang lebih itu shiftnya itu 12 hingga 13. Bang, ini koridor berapa Bang? Koridor 3, Kalideres Monas. Kalideres Monas. Ya. Ini yang barriernya hanya di jalur sini aja atau di jalur sebelahnya juga terjadi dampak yang sama? Oh, untuk yang cukup parah itu arah Monas ke Kalideres itu cukup parah. Khususnya di daerah Taman Kota hingga Cengkareng. Kalau untuk sebaliknya itu kondusif. Ya, segitu kondusif. Ada beberapa paling cuman agak geser-geser doang. Petugas patroli bersama Dinas Bina Marga Jakarta Barat telah melakukan penataan ulang sejak pagi hari setelah air mulai surut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bocah 13 tahun terseret arus dan tenggelam. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi bersama saya Deo Manik. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, seorang bocah bernama Eka Febrian Erlangga, 13 tahun, dikabarkan hanyut dan tenggelam di aliran Kali Baru, Jalan Maulana Hasanuddin, Kota Tangerang, Banten. Bocah tersebut tenggelam diduga akibat menolong temannya yang hanyut karena tidak bisa berenang. Namun naas malah ia yang menjadi korban tenggelam. Beginilah situasi lokasi tempat bocah bernama Eka Febrian Erlangga, 13 tahun, tenggelam saat menolong temannya yang hanyut saat berenang di Kali Baru, Jalan Hasanuddin, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, Senin malam. Personil gabungan yang terdiri dari pemadam kebakaran, relawan Basarnas, dan PMI Kota Tangerang melakukan penyisiran darat setelah mendapat laporan adanya bocah tenggelam tersebut. Menurut Komandan Regu UPT Damkar Batu Ceper mengatakan, korban berenang di kali tersebut bersama 15 teman lainnya dan ada beberapa orang yang tidak dapat berenang. Korban bernama Eka Febrian Erlangga, 13 tahun, terseret arus dan tenggelam saat menolong temannya yang hanyut usai melompat dari dahan pohon yang ada di bantaran kali tersebut. Informasi dari saksi yang ikut berenang tadi, kejadiannya sekitar pukul 15.30 pada asar. Informasinya mereka nggak biasa berenang di sini karena tadi air lagi tinggi, mungkin karena pengaruh dari teman-temannya diajak berenang, korban pun ikut berenang. Informasi dari saksi tadi ada 15 anak yang berenang. Nah, si korban ini rencananya mau menolong temennya, nah, yang ditolong selamat, ya si korban tidak selamat. Untuk evakuasi dilakukan dengan cara apa? Untuk evakuasi sementara tadi kita jam pukul 5 sore kita melakukan penyisiran
menyisir sepanjang kali Jalan Hasanuddin ini. Untuk kondisi arus cukup deras ya, karena emang pintu air yang di Rawa Cipondo dibuka sampai tadi mentok jembatan airnya sampai limpas ke jalan. Jadi emang nggak bisa buat berenang anak-anak Bang? Emang nggak, bukannya tempat berenang ini, harus tadi udah pada sempat dilarang sama warga sini, yang namanya anak-anak kan tetap aja berenang. Untuk pencarian ini melibatkan unsur mana aja? Kita dari tim Damkar UPT Batu Ceper, dari PMI, dari SAR Sahabat Yatim, Kapolsek Batu Ceper, beserta jajaran dari Kelurahan Poris Jaya. Proses pencarian dilakukan dengan cara menyisir aliran kali melalui jalur darat karena kondisi air kali tinggi dan banyak jembatan yang posisinya rendah sehingga tidak memungkinkan menggunakan perahu karet atau yang lainnya. Mujib Latu Marisa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, maraknya penggunaan senjata mainan berpeluru gel di kalangan remaja ini menjadi perhatian serius aparat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi iseng para remaja yang menembakkan senjata ini di jalan raya juga kerap menjadi memicu aksi tawuran antar kelompok. Guna mengantisipasi keresahan masyarakat, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP menggelar patroli skala besar di wilayah Kecamatan Talo, Kota Makassar. Petugas menyisir sejumlah jalan protokol hingga gang sempit pemukiman yang kerap dijadikan tempat berkumpulnya para remaja. Petugas menemukan sejumlah remaja yang kedapatan membawa senjata mainan jenis pistol dan senapan otomatis. Meski hanya mainan, senjata ini menggunakan peluru gel yang cukup keras dan sangat berbahaya jika mengenai wajah. Dari 3 titik lokasi, petugas berhasil menyita belasan unit senjata mainan beserta ribuan butir amunisi gel. Menurut pihak kepolisian, para remaja ini kerap berkeliling menggunakan sepeda motor sambil menembakkan peluru gel secara acak ke arah warga. Penggunaan senjata ini di tempat umum dinilai melanggar Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum. Salah satu kegiatan ini kita laksanakan untuk mencegah terjadinya atau adanya lagi korban-korban seperti yang terjadi di Kabupaten Goa dan di Makassar. Sudah ada beberapa yang terkena dan harus dirawat di rumah sakit, sehingga kami bersama Tripika dari kecamatan maupun dari Koramil bekerja sama setiap harinya melaksanakan patroli untuk melakukan pencegahan dan mengamankan senjata-senjata mainan yang digunakan bukan pada tempatnya. Termasuk salah satunya menjadi pemicu tawuran karena pada saat mereka melakukan kegiatan-kegiatan di luar daripada tempatnya di salah satu lapangan yang sudah ditetapkan, kadang mereka keluar itu langsung menggunakan atau menembak orang-orang yang sedang ngumpul, sehingga terjadi kadang perlawanan dari pihak yang terkena tembakan itu sendiri. Kalau motif yang kita temukan hanya untuk gagah-gagahan di jalanan. Jadi seolah-olah mereka melakukan pancing-pancingan, masuk ke dalam lorong menggunakan sepeda motor, seperti hal yang kita temukan tadi di daerah Tamua ada 4 sepeda motor, namun hanya 1 orang yang bisa kita amankan. Intinya kami dari Tripika, perlu saya sampaikan bahwa kami akan terus mengintensifkan dari patroli gabungan dari Megan Tripika ini untuk mengantisipasi daripada keamanan Trantibum yang ada di wilayah hukum Kecamatan Talo. Dan tadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kapolsek bahwa telah ditemukan beberapa permainan yang sedikit merugikan dan bisa membahayakan daripada ketertiban umum. Adapun perda yang dilanggar adalah Perda nomor 7 tahun 2021, yaitu tentang ketertiban umum. Ya tentu bahwa apabila ini dilakukan dan disalahgunakan di tempat-tempat umum, tentu akan membahayakan daripada pengguna, termasuk apabila itu digunakan di jalan-jalan raya. Usai diperiksa, belasan senjata mainan tersebut diamankan di Mapolsek Talo guna proses pemusnahan massal. Pihak pemerintah kecamatan dan kepolisian berkomitmen melakukan patroli rutin guna menjaga kondusivitas Kota Makassar terutama menjelang Hari Raya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor berhasil digagalkan warga di Kampung Pengkolan, Desa Kertamulia, Kecamatan Pedes, Karawang pada Senin pagi 9 Maret 2026. 2 terduga pelaku curanmor ditangkap setelah terpergok saat hendak mencuri sepeda motor di depan toko sembako.
Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat di kawasan Pengkolan, Desa Kertamulya. Menurut informasi, kedua terduga pelaku diduga hendak menggasak sepeda motor milik warga yang terparkir di depan toko sembako. Namun, gerak-gerik mencurigakan kedua pelaku diketahui oleh pemilik motor dan warga sekitar. Teriakan korban memancing perhatian warga yang langsung mengejar dan mengepung kedua terduga pelaku. Warga yang telah resah akibat maraknya kasus pencurian sepeda motor di wilayah ini melampiaskan emosi dengan menghajar kedua pelaku. Akibatnya keduanya mengalami luka parah dan sempat tak sadarkan diri di lokasi kejadian. Petugas Polsek Pedes yang tiba di lokasi segera mengamankan dan mengevakuasi kedua terduga pelaku dari amukan massa. Kedua pelaku kemudian dibawa ke RSUD Karawang untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, salah satu pelaku dilaporkan meninggal dunia akibat luka parah. Sedangkan satu pelaku lainnya masih menjalani perawatan intensif. Pihak kepolisian menyatakan masih melakukan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa ini. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi kriminalitas yang menyasar anak-anak kembali terjadi di kawasan Petukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dua bocah perempuan menjadi korban pencurian oleh seorang wanita pengendara sepeda motor saat kondisi sedang hujan. Rekaman CCTV di kawasan Petukangan Selatan memperlihatkan detik-detik seorang wanita mengenakan jas hujan menghadang dua bocah perempuan yang sedang berboncengan sepeda listrik. Memanfaatkan situasi yang sepi, pelaku mengintimidasi korban yang berusia 10 tahun, kemudian menggasak sepasang anting emas serta satu unit telepon genggam. Pelaku kemudian membawa bocah lainnya yang berusia 6 tahun ke lokasi sepi untuk mengambil paksa anting emas yang dikenakannya. Berdasarkan keterangan orang tua korban, diduga kedua anaknya ini sudah dibuntuti oleh pelaku sejak keluar dari masjid usai belajar mengaji. Korban baru sadar telah dirampok setelah pelaku melarikan diri dan meninggalkan mereka dalam kondisi ketakutan. Tuh udah ngikutin dari belakang, ngikutin anak saya. Nah begitu dekat rumah orang tuh, rumah orang kaya depan, berhenti, tiba-tiba diajak ngobrol. Seolah-olah kayak kenal. Padahal tuh tetangga saya lewat situ, dia pikir tuh orang tua temennya, ya kan, ngobrol. Terus kemungkinan dia suruh putar balik. Terus ngobrol lagi tuh, dicek di CCTV. Nah terus gak lama itu dia ngikutin ibu-ibu sampailah ke sini. Pihak keluarga kini telah mengantongi bukti rekaman CCTV dan berencana melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian sektor Pesanggerahan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang guru taman kanak-kanak yang menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, meski mengalami lecet di bagian tangan dan juga kaki, korban berhasil menghalau pelaku yang akhirnya kabur tanpa membawa motor. Aksi ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi heroik Nuraini Anansyah, seorang guru TK yang menggagalkan pencurian motor di depan rumahnya di Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Saat melihat motornya dibawa pelaku, korban langsung mengejar dan menghadang. Meski terjatuh dan mengalami lecet, pelaku akhirnya gagal membawa kabur motor milik korban. Dari rekaman CCTV, pelaku diduga berjumlah 2 orang. Satu menunggu sementara satu lagi menjalankan aksinya. Pikir panjang lagi, nggak pikir apakah dia bawa senjata tajam, apakah dia bawa pistol atau apa gitu ya Pak ya. Pokoknya saya harus nyelamatin motor saya gitu kan, itu motor saya gitu kan. Udah pas itu saya langsung tiba-tiba langsung saya dorong aja gitu tanpa spontan, pokoknya tanpa ada aba-aba apa, saya ngeliat itu motor saya dibawa sama orang, langsung aja udah saya jatuhin aja gitu. Iya. Posisi motor parkir di mana Bu? Di sini Pak. Oh di sini. Terus ibu ngejar lewat dalam? Ya, saya ngejar lewat dalam. Ke pintu belakang. Oh, belakang. Warga menyebut lingkungan yang sepi sering dimanfaatkan pelaku. Meski korban tidak melapor, petugas Polsek Bekasi Barat tetap mendatangi lokasi setelah video ini viral. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan bersenjata api menyasar minimarket di kawasan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. 2 orang pelaku yang diduga sebelumnya bersembunyi di dalam gudang ini menggasak uang tunai 16 juta rupiah usai menodong karyawan toko.
Detik-detik aksi perampokan terekam kamera pengawas minimarket di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Dalam rekaman ini terlihat dua orang pria mengancam karyawan kasir dengan menodongkan senjata yang diduga senjata api rakitan. Kedua pelaku memaksa kasir untuk menyerahkan seluruh uang di laci dan menggiringnya ke lantai 2 untuk membuka brankas penyimpanan. Para pelaku diduga merencanakan aksinya dengan berpura-pura menjadi pembeli dan bersembunyi di dalam gudang sebelum toko ditutup. Pelaku berhasil membawa kabur uang tunai senilai 16 juta rupiah serta beberapa slup rokok. Meski tidak ada korban luka, namun karyawan yang menjadi korban penodongan hingga kini masih mengalami trauma berat. TKP ataupun kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 sekira pukul 22.54, di mana dapat kami jelaskan pelaku sebanyak 2 orang teridentifikasi dari kamera CCTV, di mana pada saat datang dua pelaku itu satunya menggunakan jaket dengan warna hijau dan satunya lagi menggunakan paket berwarna merah. Di situ pelaku menodongkan senjata, diduga oleh keterangan saksi pada saat itu adalah senjata api rakitan, dan berhasil mengambil uang sebesar 16 juta rupiah dan juga mengambil barang lain. Usai menerima laporan, petugas langsung melakukan penyisiran dan mengidentifikasi ciri-ciri pelaku melalui rekaman CCTV. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kamera pengawas yang merekam aksi pencurian sepeda motor milik tamu hotel di Kompleks Perdagangan Asia Megamas, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 8 Maret 2026 subuh. Kawanan pencuri ini beraksi di saat petugas keamanan setempat tengah tertidur. Pelaku yang berjumlah 2 orang dengan mengendarai sepeda motor nekat melakukan aksinya di saat petugas keamanan tertidur di pos pintu masuk hotel. Satu pelaku mendekati deretan sepeda motor milik para tamu hotel yang hanya berjarak 2-3 meter dari pos keamanan hotel. Satu sepeda motor jenis Matic kemudian menjadi sasaran pelaku. Dengan merusak induk kunci, pelaku berhasil menyalakan mesin dan bawanya kabur. Petugas keamanan sempat terbangun setelah mendengar suara mesin motor dan melihat kedua pelaku membawa kabur sepeda motor. Awalnya petugas mengira yang membawa sepeda motor adalah pemiliknya, namun setelah dicek pemilik sepeda motor masih berada di dalam kamarnya. Pemilik sepeda motor, Freddy Situngkir, Senin 9 Maret 2026 siang, mengatakan sudah 6 bulan menginap di hotel dan selalu memarkirkan sepeda motornya di depan pintu masuk hotel. Setelah kejadian, korban dan petugas keamanan hotel sempat mengejar para pelaku namun tidak berhasil menemukannya. Dua, Bang. Pertama mereka itu datang dari arah sana, ya, boncengan, lalu berhenti di depan tempat parkir kereta ini lah. Lalu turun satu orang yang pakai namanya hoodie ya, bukan jaket ya, pakai hoodie tapi kepalanya ditutup sama topi hoodie tersebut, langsung mengarah ke kereta saya. Nggak ada milih-milih kereta, langsung ke kereta saya dia. Nah, dalam hitungan detik kereta langsung nyala starternya, lampu nyala, dimundurin, petugas terbangun. Nah, saya tanya petugas, katanya dia terbangun ketika mendengar ada suara kereta. Lalu dibilang si Novel tersebut, dia masih mau memastikan dulu yang bawa kereta itu saya atau bukan. Kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Medan Area. Namun laporan belum diproses karena petugas meminta dokumen asli kendaraan yang diketahui berada di dalam bagasi motor yang dicuri. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, truk tronton muatan mie instan terguling di jalur nasional Malanggong, Garut, Jawa Barat. Meski tidak ada korban jiwa, namun akses Bandung menuju Tasikmalaya maupun sebaliknya tertutup karena seluruh badan jalan ini tertutup badan truk yang melintas di tengah jalan. Kecelakaan tunggal truk tronton bermuatan mie instan terjadi di Tanjakan Andir, Jalan Nasional Malangbong, Garut, Jawa Barat. Seluruh badan kendaraan besar dan panjang ini terguling hingga menutup seluruh badan jalan. Hasil keterangan yang diberikan pengemudi kepada polisi, kecelakaan bermula ketika truk muatan mie instan ini melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Saat melewati Tanjakan Andir, Kecamatan Malangbong, Garut,
Mesin truk tiba-tiba mati sehingga kendaraan mengalami mundur kembali lalu menabrak mobil sedan dan terguling saat di titik awal tanjakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi truk dilaporkan mengalami luka ringan. Sementara mie instan yang ada dalam truk dalam kondisi aman karena box truk masih tertutup. Upaya evakuasi truk oleh petugas Laka Lantas Polres Garut berlangsung cukup lama. Sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Garut Malangbong, tepatnya di Tanjakan Andir, telah terjadi laka lantas, yaitu sebuah truk tronton dari arah Bandung menuju Tasik. Ketika sampai di Tanjakan Andir tidak kuat, kemudian mesin tersebut mati dan mundur, kemudian menabrak sebuah sedan. Setelah menabrak sedan tersebut, truk tronton ini terguling sehingga menutupi seluruh badan jalan. Petugas yang menerima laporan adanya truk yang terguling segera melakukan evakuasi, sehingga pukul 12.00 WIB truk berhasil dievakuasi dan lalu lintas kembali lancar. Dampak kecelakaan tunggal ini, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Tasikmalaya maupun sebaliknya sempat macet total, sehingga polisi mengalihkan arus menuju Singaparna Cilawu Garut. Usai dievakuasi, arus lalu lintas kedua arah kembali normal. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 2 warga negara Malaysia dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin siang. Kedua terdakwa terbukti membawa puluhan kilogram narkotika jenis sabu dan ekstasi dalam kopernya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Dani Iwan Maulana Muhammad Nur Iskandar Syah Abdullah dengan pidana mati. Sidang tuntutan terdakwa Adam Hazik dan Muhammad Daniel atas dugaan kepemilikan puluhan kilogram narkotika digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat siang tadi. Kedua terdakwa yang merupakan warga negara asal Malaysia dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum yang dipimpin langsung oleh Kajari Jakarta Barat, Nurul Wahida Rifal. Adapun hal yang memperberat tuntutan jaksa penuntut umum adalah perbuatan terdakwa dinilai bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika, serta keduanya merupakan jaringan peredaran narkotika internasional, sehingga jaksa penuntut umum memutuskan menuntut keduanya dengan hukuman mati. Terungkap di persidangan ini beroleh dari transaksi surat petunjuk dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dari barang bukti dan pelataian terdakwa bukti terdakwa 1, terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas sehat jiwanya. 2, terdakwa melakukan perbuatan yang penuh kesadaran terhadap kehendaknya serta mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan. 3, tidak ada alasan pengalaman alasan kebenaran dari perbuatan atau terdakwa. Oleh pemaaf dari perbuatan, oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak ada alasan benar atau alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa Muhammad Daniel Iwan Maulana Muhammad Nur Iskandar Syah Abdullah harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan sudah sepantasnya apabila terdakwa diberi pidana yang setimpal dengan majelis hakim yang terhormat. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengumpulkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam menjatuhkan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program dalam pemberantasan narkotika. Perbuatan terdakwa merupakan jaringan internasional peredaran gelap narkotika. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan pasal 114 ayat 2 pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang perjanjian pasal 1 Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Junto Pas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Dani Iwan Maulana Muhammad Nur Iskandar Syah Abdullah dengan pidana mati. Sementara itu, sidang lanjutan berisi pledoi akan digelar 3 pekan mendatang. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 WNA Malaysia tersebut ditangkap di Tipik Narkoba Barreskrim Polri pada Juni 2025 lalu. Keduanya diduga berperan membawa narkotika dari Malaysia ke Pekanbaru, kemudian dibawa ke Jakarta menggunakan bus. Keduanya ditangkap di hotel di kawasan berbeda, yakni di kawasan Grogol dan kawasan Cawang. Tim redaksi Info TV melaporkan.
Pemirsa, berpura-pura tanya alamat seorang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penjamretan. Aksi pelaku pun terekam CCTV yang terpasang di lokasi. Detik-detik Natia Ikoma, seorang mahasiswi di kota Palembang, Sumatera Selatan, hendak pulang menuju kosannya di kawasan Jalan Lingkar, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, berjalan kaki seorang diri dan kemudian pelaku mendekati korban dengan berdalih menanyakan alamat. Melihat korban lengah, lalu pelaku menjamret tas korban hingga korban sempat terjatuh. Atas kejadian ini, korban kehilangan handphone genggamnya dan korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang. Dari keterangan korban, saat itu ia hendak pulang ke kosannya. Pelaku sudah mengikutinya dari belakang dan sempat bertanya alamat, namun tiba-tiba pelaku menarik tas yang berisikan handphone korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka lecet di bagian tangannya. Tadi melapor ke apa kita ke Polrestabes Palembang ini, Mbak? Dijamret. Di mana kronologinya? Jadi kejadiannya tadi malam ya, Jumat malam Sabtu, habis saya beli makan, jalan mau ke kos, itu kayaknya dibuntutin sama orang. Jadi dia pura-pura nanya alamat gitu. Pertama saya tolak, nggak tahu, nggak kenal, saya bilang gitu. Dia berdua sama temennya, terus saya jawab begitu, mereka laju, jalan lagi kan ke depan. Nyampe di depan ada gang gitu, dia nurunin temennya yang di belakang. Habis dia nurunin temennya yang di belakang, saya kan tetap jalan ya, sampai depan pintu kos. Dia muter balik ngelihat saya, nanyain lagi sekali lagi, nyamperin saya sendirian tapi kan temennya udah diturunin ya. Dia nanya, yakin Mbak kamu nggak kenal sama yang namanya Jeffrey, katanya gitu. Saya sambil megang HP begini nih, iya saya nggak tahu, saya gituin, langsung dijamret sama dia. Saya sempat narik, sempat kejar, teriak-teriak juga, cuma dia berhasil kabur. Yang terekam CCTV ada orang berapa itu, Mbak? Sendiri, pas perginya berdua, pas balik lagi sendiri. Harapan kita melapor ke Polrestabes Palembang ini apa, Pak? Ya semoga HP saya bisa balik lah, soalnya itu penting banget data-data kerjaan semuanya di situ. Kunan bisa dijelaskan mana terkait laporan tadi, Kunan? Tadi terima laporan terkait adanya pencurian dan kekerasan seorang wanita oleh 2 orang pelaku. Untuk tindakan sendiri mungkin kan atas laporan tersebut, Kunan? Untuk laporan sudah diterima oleh SPKT Polrestabes Palembang, kemudian untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Kini laporan korban sudah diterima pihak kepolisian dan akan diteruskan ke Satreskrim Polrestabes Palembang untuk ditindaklanjuti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di ruang redaksi hari ini. Saya Deo Mandik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.